Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk membahas firewall. Oke, firewall mikrotik adalah sistem yang berfungsi sebagai alat keamanan jaringan untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap jaringan serta menyediakan fungsionalitas network address translation. Firewall mikrotik utamanya menyaring lalu lintas atau menyaring traffic agar aman dari ya, serta berdasarkan definisi firewall di atas, harusnya ini mengizinkan lalu lintas yang baik dan menolak lalu lintas yang buruk. Pembagian lalu lintas paket pada mikrotik berdasarkan arah lalu lintasnya. Itu ada input traffic yang masuk ke router mikrotik, kedua ada output traffic yang berangkat dari router mikrotik, dan forward traffic yang lewat melalui router mikrotik. Administrator mikrotik tentunya berharap bisa mendapat traffic aman yang masuk dan melewati router mikrotik. Namun faktanya tak selalu seperti itu. Ketika jaringan lokal terhubung ke jaringan publik, akan selalu ada ancaman bahwa seseorang dari luar jaringan lokal bisa membawa jaringan kita, atau yang bisa disebut dengan bisa membawa jaringan kita. Windows R. Oke, maaf sebelumnya. Oke. Keamanan pembobolan keamanan tersebut dapat menyebabkan data pribadi dicuri dan disebarkan, data berharga diubah atau dihancurkan, bahkan seluruh hard drive terhapus. Maka dari itu, mikrotik firewall digunakan untuk mencegah atau meminimalisir risiko keamanan ini. Aturan firewall mikrotik. Secara default, mikrotik firewall mengizinkan semua lalu lintas masuk ke router, keluar dari router, dan melewati router. Artinya, di awal router mikrotik bertindak sebagai firewall, terbuka di mana tak ada penghalang untuk memasuki dan semua traffic dianggap baik. Jadi apabila merasa ada traffic yang buruk dan perlu memblokir, Anda harus menerapkan aturan firewall di mikrotik ini. Aturan firewall mikrotik adalah sebuah aturan yang bertindak berdasarkan dua hal prinsip, yaitu ada if, dan kedua itu ada then. If itu syarat dieksekusinya sebuah aturan firewall merupakan kriteria syarat apakah firewall akan menindak sebuah paket. Nah, seperti ini. Dan then, tindakan yang diambil oleh router apabila paket terdeteksi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ini ada ini guys ya. Oke, terus selanjutnya melindungi router dengan firewall filter merupakan teknik sederhana dalam melindungi router mikrotik agar tidak bisa diakses oleh orang yang sembarangan. Buatlah aturan pertama dengan menambah filter rule di menu IP firewall. Pastikan berada di tab rule filter rules, klik add. Lalu muncul pengaturan firewall seperti yang ada di gambar guys ya. Oke, kita mencoba. Kita klik menu IP, terus kita cari namanya firewall. Nah, ini sudah ada beberapa. Terus kita klik add sesuai yang ada di gambar tadi. Nah, ini ada beberapa. Bisa kalian lihat. Itu chain kita masuk sini, kita ganti ke input. Itu search addressnya sebentar. Oke, di sini kita harus masukkan search addressnya atau IP laptop. Kita masukkan. Oke. Terus protokolnya kita ganti ke TCP, lalu destination portnya port 23. Itu pindah ke tab option, kita accept. Itu klik OK, apply.
Setelah klik OK, maka kita bisa dapat melihat tampilan table firewall akan menambahkan satu aturan, yaitu aturan yang telah kita buat tadi. Sekarang kita buat aturan kedua untuk melindungi router dari akses masuk yang tidak dikenal. Masih pada menu firewall, tab untuk ini filter rules, klik add. Sebentar. Terus firewall itu channel kita ganti ke input, pindah ke caption, kita ganti ke lalu klik OK. Nah, sudah ada dua. Untuk melihat apakah kedua aturan firewall telah kita buat terapkan, maka pastikan terlebih dahulu keberadaan dua aturan filter rule pada menu firewall, rule, aturan filter rules ya. Ini udah ada seperti ini, ada dua. Setelah kedua aturan tersebut kita buat, sekarang kita akan mencoba apakah aturan tersebut telah benar melindungi router kita dengan cara lakukan telnet dari laptop menuju ke router. Untuk melakukan telnet, kita butuh IP address, oleh karena itu pasang IP address pada router. Terus untuk klik add. Nah, coba telnet, kita masukin IP-nya. Oke, kita lanjutkan ini. Nah, kita akan coba connect di telnet. Nah, di sini IP ini yang kita coba. Baru di situ kamu. Nah, coba ketika kita menggunakan lain, harusnya tidak bisa bisa connect. Terus selanjutnya setelah itu laptop diubah karena coba untuk melakukan telnet kembali, buka background. Karena di sini kita menggunakan IP yang berbeda dari IP yang diizinkan oleh firewall, maka laptop akan gagal. Nah, ketika menggunakan IP yang berbeda, kita akan seperti ini tampilannya, seperti gambar guys. Kalau tidak bisa, seperti ini tampilannya. Setelah sudah tidak lagi aturan terhadap firewall, maka kita bisa menekan keluar IP firewall baru. Ini blok begini kan firewall akan berbeda blok situs yang firewall filter ini merupakan metode blokir situs sederhana di mana kita akan memblokir situs dengan kriteria single IP. Cara kerja adalah router adalah akan mendeteksi tujuan paket. Apabila terdapat paket yang melewati router yang menuju ke situs tujuan maka paket tersebut akan dibuang atau gagal untuk menjangkau situs tujuan. Sebelumnya, untuk awal mulai yang baik maka di sini saya menyarankan untuk reset default configuration, tapi karena ini bersama jadi kita skip bisa. Pastikan kita memberikan konfigurasi yang tepat. Jika kita sudah bisa menjangkau internet, maka sebelumnya kita bisa
mulai memainkan firewall kita. Pada level ini kita memblokir situs dengan menggunakan single IP address. Oleh karena itu memblokir situs di luar kita harus tahu IP address dari situs ini. Bila situs diblokir dari sini yang coba situs mereka. Kita akan mencoba ini. Buat apa ya ini ya? SSD. Kita Tidak bisa dicoba, bisa dilihat langsung. Anda nggak router untuk siswa belum datang sekarang kan gimana dia lihat setelah itu kita bisa setelah mengetahui apa yang itu dari sejauhan yang diblokir, maka kita sudah bisa mengatur parameter atur sebagai berikut. Atur kita general dengan kapasitasnya bekas peperangan tapi kan kapasitas RAM. Iya, cara naikinnya gimana? Ya harus ini ganti SSD, ganti hard disk. kita forward destination aplikasi itu yang diblokir. Nanti kita masukin Lalu kita akan pergi ke firewall lagi. Nah, ini udah sebetulnya terjadi sedikit kesalahan server. Kita lanjutkan. Pastikan kita memberikan konfigurasi yang tepat hingga laptop bisa terhubung. Sekarang misalkan kita akan menggunakan juga. Salah satu itu karena kita telah mengetahui IP address dari situs tujuan yang ingin diblokir, maka kita sudah mengatur parameter firewall melalui berikut. Setelah itu cek tampilan firewall filter yang telah dibuat pada firewall yang kita buat tadi tertampil. Nah, jika filter sudah atau bisa kita lanjutkan step ini dengan pengecekan dengan cara mengakses situs mereka.com konfigurasi pemblokiran yang tepat, maka didapat adalah situs tersebut tidak akan bisa diakses tampilan. Nanti setelah kita lanjut ke situs dengan address list. Sekarang coba ganti target situs yang diblokir menggunakan situs yang memiliki lebih dari satu IP address. Coba dari situs memiliki menggunakan perintah lookup yang perlu terjadi lebih sama. Tapi nantinya setelah address list baru ditambahkan dengan cara seperti di atas. Secara otomatis firewall akan menampilkan spanduk IP address yang memiliki situs status dari IP address list adalah yang berarti dynamic karena IP tersebut ditambahkan secara otomatis. Setelah kita membuat address list, kita lanjutkan konfigurasi pemblokiran dengan menerapkan address list tersebut ke dalam filter rule. Firewall masih di menu firewall, kembali ke tab filter rule, lalu klik F. Sudah ke tab advance, pokoknya ya akan seperti ini. Kalau blok situs dengan konten saat kita hendak melakukan blok terhadap website, salah satu langkah yang cukup mudah untuk melakukan hal tersebut adalah dengan melakukan filtrasi berdasarkan konten. Konten merupakan string terkait ruangan website. Dengan begitu website yang memiliki string yang tidak diisikan konten akan terfilter oleh firewall. Misalkan ini blok Facebook cukup parameter konten dengan string Facebook dan action drop, maka website Facebook terlihat tapi tidak tidak dapat diakses. Jika sudah ditampilkan pada panel firewall, kita bisa langsung saja coba mencoba pemblokiran seluruh akses data yang telah diblokir. Contohnya lagi-lagi seperti ini. Blok situs dengan layer 7 protokol. Anda familiar dengan PG, Anda juga bisa menambahkan tadi pada layer menggunakan firewall filter di topik penambahan PG bisa dilakukan di menu layer 7 protokol. Setelah Anda menambahkan PG, Anda bisa melakukan filtering dengan menunjukkan layer 7 protokol pada rule filter
yang Anda buat. Perlu diketahui bahwa penggunaan reggae pasti akan membutuhkan resource CPU yang lebih tinggi dari yang biasa. Untuk memblokir dengan menggunakan layer 7, kita perlu membuat script reaksi terlebih dahulu. Nanti ada terapkan pasokan paket melalui script ini, lalu dia akan ditemukan di paket akan dipindah. Seperti ini. Lalu akan muncul jendela new firewall layer 7 protokol, di mana pada jendela tersebut kita akan diminta untuk memberi nama serta script layer 7 terus script reggae dengan rumus seperti ini. Parameter reggae itu bisa ngatur itu reggae SP 2 anak atas itu gitu. Next seperti ini contohnya. Kalau cek di kastel tersebut telah muncul di layer 7 protokol untuk memastikan konfigurasi baru kita buat. Lalu pada filtrasi rules baru yang kita buat, aturlah parameter dalamnya sebagai berikut. C nya dirubah ke forward, tindakan tetap absence, forward, tindakan action, actionnya diganti jadi drop bisa. Nanti website akan ditujukan seperti ini, dia tidak bisa ditelusuri. Oke, selanjutnya kalau tadi ini dia menggunakan layer 7 protokol. Nah, ini kita akan menggunakan NAT. Nah, fungsi ini untuk membelokkan traffic paket menuju DNS yang sudah disediakan. Nantinya DNS yang memblokir situs yang tidak pantas untuk diakses. Oleh karena itu di sini kita tidak lagi memainkan menu virtual firewall, memainkan kita akan bermain pada menu firewall NAT. Nah, untuk mulai perlu kita ketahui terlebih dahulu IP dari DNS yang kita gunakan pada NAT ini. Tadi kita klik NAT, quick change, DP, destination yang 453 pendapat action. Itu ada sistem spinning ini. Setelah membuat aturan baru dari NAT, maka lihatlah apakah NAT baru tersebut sudah tampil pada tab layer NAT firewall. Nah, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Dimulai, seperti ini bisa. Lalu connection state dan firewall disebut dengan connection tracking, yang merupakan fitur baru di dalam firewall yang merupakan sejak kernel 2.4. Kemampuan dari connection tracking adalah untuk menyimpan dan menjaga informasi koneksi seperti koneksi baru atau koneksi yang sudah ada, disertai dengan jenis protokol IP yang dibilang. Dengan connection tracking, administrator jaringan dapat mengawasi lalu lintas jaringan dengan informasi yang lengkap. Dalam connection tracking terdapat pembagian status koneksi berdasarkan informasi yang sudah dapat. Status koneksi tersebut yakni ada new, relate, established, and valid. Nah, berikut penjelasan tiap status koneksi atau connection state. New, sebuah klien request koneksi melalui firewall. Maksudnya server menghubungi server 1 menghubungi server 2 dengan mengirimkan paket SCN atau synchronize. Intinya paket tersebut memulai koneksi baru atau memulai koneksi yang belum melihat paket di kedua arah. Maksud kedua ada relate, sebuah koneksi yang request sebuah request baru tetapi masih merupakan bagian dari koneksi yang sudah ada. Maksudnya server 2 menerima paket synchronize dari server 1 dan kemudian merespon dengan sebuah paket synchronize ACK atau synchronize acknowledgement. Intinya paket tersebut memulai koneksi baru tapi yang berhubungan dengan koneksi yang ada, seperti FTP transfer data atau pesan ICMP yang error. Dan yang ketiga ada established, sebuah koneksi yang merupakan bagian dari koneksi yang sudah ada. Maksudnya server 1 menerima paket synchronize acknowledgement kemudian merespon dengan paket CK. Intinya paket tersebut adalah bagian dari koneksi yang telah dikenal. Dan keempat ada invalid, sebuah keadaan di mana tidak ada
keadaan seperti tiga keadaan di atas. Intinya paket tersebut tidak tergabung dalam connection yang dikenal pada saat yang sama. Paket tersebut tidak membuka koneksi baru yang invalid. Oke, ini cukup di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.